Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Primayanti dengan NIM 2010-524044. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran e-learning untuk pusat kegiatan belajar masyarakat. PKBM merupakan institusi yang berbasis masyarakat. PKBM sendiri adalah pusat kegiatan belajar masyarakat yang merupakan lembaga yang dibentuk, diselenggarakan, dikelola dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat atau komunitas. Ada banyak masalah yang dihadapi dalam pendidikan non formal ini. Salah satunya adalah kurangnya waktu saat pembelajaran, terus jumlah kehadiran siswa dalam kegiatan yang menurun karena sulit mengatur waktu antara bekerja dan belajar. Ini dapat diselesaikan dengan cara pembelajaran berbasis TIK, yaitu pembelajaran dengan aplikasi web atau yang lainnya, e-learning, karena dengan adanya program ini pembelajaran dapat diakses dimanapun dan kapanpun dan fleksibel. Yang pertama, terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28C ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup. Dan yang kedua, terdapat pada Pasal 13 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia terdiri dari 3 jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kemampuan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Nah, ketiga landasan ini adalah landasan untuk membuat artikel ini, yaitu pembelajaran e-learning untuk pusat kegiatan belajar masyarakat. Terdapat juga teori yang tercantum dalam artikel ini, presentasi kali ini. Yang pertama, teori dari Hartley dalam Wahono pada tahun 2005, yaitu e-learning sebagai suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lainnya. Dan yang kedua, ada Bell menyatakan pada tahun 2007, e-learning merupakan penawaran yang unik dari segi fleksibilitas dan kontrol. Yang ketiga, ada Jaya Kumar pada tahun 2002, dia menyatakan bahwa e-learning sebagai sembarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Terdapat juga tentang teori pendidikan non formal. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 pasal 1, yaitu pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Yang kedua, ada Sujono pada tahun 2010, pendidikan non formal adalah salah satu dari sekian banyak istilah yang muncul dalam studi kependidikan. Membahas model e-learning. Nah, e-learning sendiri bagaimana yang cocok dengan guru dan siswa? Menjawab pertanyaan ini, e-learning memang tidak terbatas pada pemahaman tentang pembelajaran dengan menggunakan media digital, tetapi juga mencangkup beberapa format dan metodologi pembelajaran campuran seperti penggunaan perangkat lunak seperti internet, CD-ROM, pembelajaran online, atau media interaktif lainnya. Dari pengadaptasian Zekman Framework yang dikembangkan dengan tujuan untuk menyediakan struktur dasar organisasi yang mendukung akses, integrasi, interpretasi, pengembangan, pengelolaan, dan penggunaan perangkat arsitektural
dari sistem informasi organisasi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisa perancangan infrastruktur jaringan komputer adalah menggunakan framework segmen yang dijabarkan dalam salah satu kolom yang menjelaskan konfigurasi jaringan yang akan diimplementasikan. Pada penelitian ini, yang akan dijabarkan hanya dari sudut pandang planner dan owner. Setelah matriks segmen diperoleh, maka masing-masing baris dan kolom pada matriks akan diuraikan. Yang pertama, kolom where perspektif planner. Pada perspektif ini didefinisikan model bisnis fungsional secara global dan berbagai requirement eksternal organisasi, mendeskripsikan visi, misi, konteks, batas, dan arsitektur sistem. Dan yang kedua, kolom where dalam perspektif owner. Dalam perspektif ini akan dijabarkan kolom-kolom segmen dari sudut pandang pemilik atau orang yang paling bertanggung jawab. Tentang kelebihan dalam perancangan infrastruktur jaringan komputer e-learning pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Pada penelitian ini dengan segmen framework terdapat 2 kolom where dan baris scope dan baris bisnis model yang ada di dalam matriks segmen agar dapat gambaran sistem secara utuh dari berbagai macam sudut pandang. Pembelajaran daring dapat mendukung dan mengatasi kendala dengan proses pembelajaran meliputi Pembelajaran daring dapat mendukung dan mengatasi kendala dengan proses pembelajaran meliputi perencanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan untuk menyalurkan pesan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan peserta didik dengan didukung fasilitas yang cukup. Pembelajaran online dapat dilakukan dengan memberikan modul atau materi belajar dan soal latihan yang dapat di-download dalam web yang telah dibuat dengan teori segmen. Permasalahan pada kekurangannya waktu pembelajaran juga berdampak pada hasil belajar. Dari masalah yang ada, maka dilakukan perancangan media pembelajaran e-learning sendiri. Selain itu, model pembelajaran daring juga dapat memanfaatkan fasilitas WAG atau WhatsApp Group dan media online lainnya. Ketersediaan fasilitas di mana guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Siswa juga dapat belajar dan mereview pembelajaran dengan sangat mudah. Namun, terdapat pula kelemahan dari sistem ini. Yang pertama, kurangnya interaksi antar siswa dan guru dapat memperlambat value dalam proses belajar dan mengajar. Selain itu, terdapat kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau sosial, seperti acuh tak acuh dan lain sebagainya. Sebaliknya, bisa mendorong aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga, tidak tersedianya fasilitas dan penguasaan terhadap internet juga dapat memperlambat proses belajar mengajar ini terjadi. Maka dapat dikatakan konsep pembelajaran melalui e-learning dalam pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menambah wawasan masyarakat mengenai perkembangan teknologi dan memahami konsep teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di PKBM dalam proses belajar mengajar seperti virtual class, belajar online, ujian online, dan dapat mengakses modul pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Namun juga terdapat kelemahan dalam pembelajaran e-learning ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.